Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ba'd, ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang barakah ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis kajian kita Juz 30 yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam majlis kita ini rahmat, kasih sayang serta ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya untuk bisa mengikutinya dan membuktikan cinta kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan baru, yaitu suratul fil. Surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah, ya. Fil artinya gajah. Sebelum kita memasuki pembahasan tafsirnya, mari kita awali dengan muqaddimah terlebih dahulu. Para ulama menyebutkan, ya, nama dari surat ini adalah suratul fil, ya, surat Al-Fil. Disebut juga dengan surat Alam Tara, diambil dari ayat pertama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang masyhur dalam mushaf Utsmani disebut dengan surat Al-Fil, artinya gajah. Disebut juga oleh para ulama dengan sebutan surat Alam Tara. Kalau disebut nanti surat Alam Tara berarti surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini tergolong kepada surat Makkiyah. Ya, tidak kita ragukan bahwa kejadiannya itu sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah yang mana adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa adadu ayatiha 5 ayat. Ayatnya jumlahnya adalah 5 ayat. Wa kana nuzulaha ba'da surah, turunnya setelah surat Qul ya ayyuhal kafirun, wa qabla suratil qiyamah. Jadi Al-Quran itu ada tertib an-nuzul berdasarkan surat, turunnya ayat atau turunnya surat, dan yang di mushaf kita itu dalam tertib mushaf Utsmani, ya, itu berbeda dengan tertib nuzulnya. Naam. Ikhwafillah rahimakumullah, apa isi kandungan surat ini? Para ulama membahas di antara isi kandungan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum atau ahli Mekah dengan karunia-Nya. Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada ahli Mekah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, menjaga Ka'bah dari musuh-musuh mereka. Dan ini menunjukkan yang kedua, bahwa Ka'bah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya alhamdulillah ditulis dalam kitab sejarah bahwa gajah, ya, yang disuruh untuk berangkat ke Mekah itu semuanya pada tidak mau berangkat. Ya, subhanallah. Di gajah yang disuruh untuk berangkat, disuruh pergi duduk, tidak mau berangkat. Dan ini juga membuat mereka heran, kenapa gajah ini tidak mau berangkat? Ketika diarahkan ke Mekah, gajahnya duduk. Tapi ketika diarahkan ke tempat lain langsung berdiri, berangkat. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ sudah ada tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan makhluknya yang bernama Al-Fil, dan akhirnya berangkat. Nah, pada akhirnya dipaksa oleh mereka, oleh Raja Abraha dan bala tentaranya untuk berangkat menuju kota Mekah. Nah, tentunya peristiwa ini pada bulan Muharram
571 Miladiyah, dan itu lebih kurang 1,5 bulan sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan Amul Fil. Ini yang kedua. Wa bayanu anna hadzal bait lahu makanatu sami' 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jaga memang Ka'bahnya. Allah jaga rumahnya. Dan ini menunjukkan salah satu bentuk perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, ikhwafillah, bahwa siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah, siapapun yang menginginkan keburukan untuk Ka'bah, maka Allah akan jaga Ka'bah tersebut sampai hari ini, insya Allah. Ketika mereka para Abraha dan bala tentaranya menginginkan keburukan, ingin menghancurkan, dan sesungguhnya itu kan kalau kita lihat dari sisi nilai-nilai politiknya, bahwa itu adalah mereka sangat iri dengan berbondong-bondongnya orang datang ke Ka'bah. Ya, rasa ketidaksukaan mereka inilah, ya, mereka juga bangun Ka'bah di sana di Yaman. Tapi kenapa orang datang ke Mekah semua? Karena itu sangat menguntungkan dari sisi ekonomi. Ya, sangat menguntungkan. Ahlu Mekah dengan perdagangan mereka sangat maju di masa itu, dan pada akhirnya menginginkan manusia berbelok ke Ka'bah yang dibangun mereka di Yaman. Ya, akhirnya makar buruk mereka lakukan untuk menghancurkan Ka'bah, ya, Al-Mukarramah. Nah, ini salah satu bentuk sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga bahwa Ka'bah memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Yang kedua, siapapun yang menginginkan keburukan bagi Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, jaga dan Allah lindungi Ka'bah tersebut. Kemudian yang keempat, tabsyirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu subhanahu kafilun bi riayati wa nusri wa nusrati ala a'da'i. Adalah kabar gembira bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menolongnya, Allah menjadi penjaganya dari musuh-musuhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadir sebagai penolong bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kama nassara ahla Makkah ala Abraha wa jaishu. Begitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong dan membantu orang-orang penduduk Mekah atas bala tentara Abraha dan bala tentaranya. Berikutnya, di antara nilai-nilai yang dipesankan Allah pada surat ini, tathbitul mu'minina 'alal haqq, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan orang beriman selalu berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Maka jangan terpengaruh, ya, dengan banyak orang yang melakukan, ya, ibadah-ibadah atau ritual-ritual, kalau itu bukan dari syariat Nabi SAW, jangan kita lakukan. Peganglah kebenaran itu, ya, yang didasari oleh dalil, yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya melakukannya segelintir orang saja. Kokohlah di atas al-haq, di atas kebenaran, karena jumlah tidak menentukan benar atau salahnya seseorang. Jangan terkecoh dengan jumlah. Banyak orang melakukan, lalu kita melakukan sebagai legitimasi bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Tidak, wallahi tidak. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, disebut oleh Allah dengan umat, ya, umat, padahal beliau sendiri berada di atas akidah yang sahihah. Kekuatan satu orang disebut oleh Allah dengan kekuatan umat, ya. Maka kemudian inilah yang harus kita tiru dari baginda kita alaihissalatu wassalam, dan dari para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Mereka berada di atas al-haq walaupun tantangannya sangat berat, seperti mana Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, dibakar, dan itu bukan perkara yang ringan dalam hukuman atau siksaan yang diberikan oleh musuh.
Ya, mereka ingin menghancurkan. Tapi kemudian semua makhluk ini milik Allah, maka jika Allah berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, maka kemudian ia menjadi api tersebut bardan wa salaman, kemudian menjadi dingin dan membawakan keselamatan. Karena ada dingin tapi nanti celaka pula. Kalau dingin pas dingin itu membuat kita sakit juga. Makanya sifat dingin itu adalah salaman, membawa keselamatan. Nah, inilah subhanallah kuasa Allah azza wa jalla. Kemudian ikhwan fillah, wa bayanu anna Allah tabaraka wa ta'ala ghalibu ala amri. Allah maha kuasa dan maha atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Dengan berbagai macam tipu daya, Allah akan sia-siakan tipu daya manusia. Kita akan lihat pada ayat kedua nanti, bahwa apa yang mereka usahakan, membawa bala tentara yang terkuat dengan pasukan yang banyak, dengan segala kekuatan yang mereka miliki, tapi kemudian Allah sia-siakan usaha busuk yang dibawa oleh Abraha dan bala tentaranya. Ikhwan fillah, inilah seputar isi dan maqasid surat Al-Fil ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang benar dan bisa kita mengambil ibrah dari surat yang kita baca ini. Naam. Fillah, di sini dijelaskan sedikit bahwa Abraha itu siapa? Disebut dengan Abrahatul Ashram. Abraha itu disebut dengan Abrahatul Ashram Al-Habasyi, ya, Amirul Yaman, seorang penguasa Yaman, ya, dari min kibalin Najash, Malikul Habasyah, raja orang Ethiopia kalau hari ini, ya. Bana kanisatan di San'a, beliau membangun sebuah gereja besar di San'a, lam yara mithlaha fi zamaniha, di mana yang dibangun oleh beliau ini, kanisa gereja yang dibangun ini, tidak ada tandingan di masa itu, paling besar, ya, paling megah. Kemudian ikhwan fillah, wa arada ay yusarrifa an-nas min al-hajj ila baitillahil haram ila al-hajj ilaiha. Keinginan manusia ini, beliau Abraha ini, agar manusia yang datang, ya, untuk berhaji ke Baitillahil Haram, beliau menginginkan untuk bisa berhaji di San'a di Yaman. Nah, begitu. Tsumma jama'a jaishan 'aziman, kemudian beliau mengumpulkan pasukan yang besar, lalu kemudian mendatangi Ka'bah untuk menghancurkannya. Allah kemudian hancurkan beliau dan seluruh pasukan yang datang ke sana. Wa ahlaka man ma'ahu min rijalin wa afyalin, Allah hancurkan seluruh, ya, orang-orang yang datang bersamanya, para pemuda, pasukan, dan seluruh, ya, gajah-gajah yang berangkat bersamanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah sebagai muqaddimah daripada surat Al-Fil. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Al-Fil ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara. Di sini ikhwafillah istifham. Apa itu istifham? Tanda tanya, ya. Merupakan sebuah pertanyaan, alam tara. Ya. Di sini ikhwafillah alif lam di sini adalah litakrir. Betul-betul untuk menetapkan apa yang telah diketahui, apa yang telah terjadi, ya, bahwa orang-orang Arab sangat mengetahui dan sangat mengilmui apa yang terjadi di kota Mekah pada masa itu. Makanya di sini Allah katakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di sini ikhwafillah tentu khitabnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayyuhar rasul karim, wahai nabi yang mulia, kata Allah, ya, laqad alimta ilman la yukhalituhu ghaibun aw lidf aw syakkun. Wahai rasul yang mulia, kata Allah, engkau telah mengetahui peristiwa, ya, bergajah itu, pasukan bergajah itu, engkau mengetahuinya dengan ilmu yang yakin bahwa itu benar-benar telah terjadi. Peristiwa itu telah terjadi dan engkau mengetahui itu.
Beginilah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma fa'alahu rabbuka bi ashabil fil. Apa yang telah Allah berikan sebagai bentuk tindakan, sebagai bentuk hukuman kepada mereka para pasukan bergajah, alladzina ja'u lihadmil Ka'bah, yang mereka datang ke Ka'bah bukan untuk beribadah, tapi mereka datang untuk menghancurkan. Yang ingin dilawan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang pemilik Ka'bah. Haitsu ahlaknahum ihlakan syani'an. Telah kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya, kata Allah. Kanat fihi al-ibratu wal 'idhah. Tentu pada peristiwa tersebut terdapat pelajaran, terdapat hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Waddilalatul wadiha ala qudratina, dan hal itu adalah satu nasihat yang mahal di mana Allah ingin menunjukkan kekuatannya, Allah ingin menunjukkan betapa kuasanya Allah tabaraka wa taala, wa ala himayatina li baitinal haram, dan kami mampu untuk menjaga baitillahil haram. Ikhwafillah rahimakumullah. Tentu di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang ingin mencoba melawan Allah dalam sejarah dunia ini sepanjang zaman dan masa. Siapa yang melawan Allah pasti kalah. Siapa yang menentang Allah pasti kalah. Tak mungkin Khaliq dilawan, mustahil. Makanya dalam kehidupan kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya, ikuti aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan mencoba untuk melawan arus Allah tabaraka wa ta'ala. Coba sajalah di saat kita tawaf di Ka'bah sendiri, ya kan? Baik itu tawaf di saat kita umrah ataupun tawaf al-ifadah, misalnya tawaf haji. Coba sajalah. Jangan coba-coba melawan arus. Kalau arus itu kita lawan, berarti kita siap untuk menanggung risikonya. Siap. Karena bisa jadi terinjak, bisa jadi kita akan tertarik dan seterusnya. Itu baru arus yang mengelilingi Ka'bah. Apalagi aturan dan agama Allah yang ingin dilanggar, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Firaun mencoba untuk melawan Allah, menyombongkan dirinya atas makhluk, bahkan dia pernah mengatakan dengan perkataan yang paling terzalim, perkataan yang paling buruk di dunia ini, dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. KO, habis, seluruh kekuasaannya habis, tenggelam. Di antara bala tentara yang paling lembut adalah air. Dia terjatuh dan tenggelam di situ. Di saat terjepit, tidak lagi bisa untuk membela dirinya, baru dia mengaku kalah. Sempat dia mengatakan, saya beriman kepada nabimu, kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi waktu sudah terlambat. Waktu sudah terlambat. Lihat pula orang yang paling kaya, siapa? Qarun. Lihat. Ketika dia menyombongkan dirinya, saya dapatkan ini semua karena ilmu saya, karena kehebatan saya, karena skill saya. Lupa kepada Allah yang memberi dia nikmat. Padahal dia dalam kehidupan awalnya sangat sulit. Berkat doa Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan kepadanya kekayaan. Tapi setelah kaya, dia lupa, menyombongkan dirinya. Bahkan dia mengira bahwa ketika zakat disebutkan atau disampaikan kepadanya, maka kemudian dia mengatakan, jangan-jangan Nabi Musa ingin mengambil harta saya. Insyaallah. Lupa, ibarat kacang lupa pada kulitnya. La ilaha illallah. Hancur, dengan hartanya terkubur, tidak memiliki apa-apa.
kecuali laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti Abraha juga demikian, seorang raja yang kuat, yang terkenal. Tapi kemudian di saat dia memiliki niat yang jahat untuk menghancurkan Ka'bah, lihatlah kata Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihat bagaimana Allah menghancurkan mereka, para pasukan bergajah itu. Nah, ikhwafillah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan fa'ala rabbuk. Di sini isyarat bahwa kata para ulama, fa'ala rabbuka disebutkan bagaimana Tuhanmu Muhammad, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ya tidaklah mampu dilakukan oleh siapapun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama bahwa hadzal fi'l la yaqdiru alaihi ahadun siwa subhanahu wa ta'ala walladzi rabba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mampu, Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada. Karena Abraha datang dengan pasukan yang paling kuat. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kegagalan mereka, tentang segala yang ingin dilakukan tapi tidak berhasil. Di sini Allah juga katakan alam, menggunakan istifham. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini juga menunjukkan litaqrir. Ay laqad ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala maqar ashabil fil. Allah telah menjadikan makarnya para tentara bergajah litakhribil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlil ay fi takhsir wa ibtalin wa tadyi'. Di mana sia-sia usaha mereka datang dari Yaman ke Mekah, itu sia-sia, membawa pasukan yang hebat, sia-sia, dalam keadaan merugi, dalam keadaan hancur hina mereka. Bahkan tubuh-tubuh mereka seperti daun yang dimakan ulat. Begitu Allah menceritakan dengan detail. Allah memberitahu kepada kita kehancuran mereka yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, Pak. Apalagi nanti di akhirat. Jangan coba-coba untuk melawan Allah Tabaraka wa taala. Allah telah tunjukkan sepanjang sejarah, sejak bumi ya dihuni oleh manusia, dan pada setiap generasi ada rasulnya, ada perilaku-perilaku yang mencoba menentang Allah, Allah binasakan. Oleh itu ini pelajaran mahal bagi kita, ikhwafillah. Tidak ada jalan melainkan kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda ketika punya penguasa, jangan coba-coba ya untuk menjadi penguasa yang curang. Orang-orang yang zalim di dunia ini, Allah akan berikan kepadanya nanti balasan, dan Allah berikan kepadanya nanti ya siksaan. Begitupun Anda misalnya orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya. Jangan Anda semena-mena di dunia ini dengan kekayaannya. Anda mungkin bisa mengira bahwa melakukan sesuatu dengan uang selesai. Tidak semua urusan bisa selesai dengan uang. Mungkin di dunia iya, tapi ingat, barangkali apa yang Anda lakukan itu Anda lupa bahwa itu akan besar pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka tidak ada satupun manusia yang menentang Allah kecuali akan kalah, hina dan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Allah. Lihat, sia-sia belaka apa yang mereka kerjakan. Sia-sia apa yang mereka usahakan. Harta yang mereka kumpulkan hancur. Pasukan yang mereka bawa mati. Kekayaan yang mereka punya ya hilang. Diakibatkan mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Ashabul Fil yang sangat ya mengerikan bagi kita semua, orang-orang yang mencoba melawan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal kaid, al-kaid di sini ikhwafillah iradatu wuqu'il idrar, tipu daya yang dimana mereka menginginkan kemudaratan bagi
Ka'bah. Wa samma subhanahu wa ta'ala ma fa'alahu Abraha wa jaishu kaidan, dan apa yang dilakukan oleh Abraha dan bala tentaranya disebut dengan kaid, yaitu tipu daya. Ya, tipu daya yang ingin mencoba menghancurkan Ka'bah. Ma'annahum ja'u lihadmil Ka'bah jiharan naharan li'annahum kanu yufuna min al-haqd wal hasad wal adawa li ahli Makkah, karena sesungguhnya mereka menyimpan dendam, hasad, kebencian dan permusuhan terhadap penduduk Mekah, yang mana orang-orang mengirim burung saja. Coba lihat, wa arsala alaihim tayran ababil. Ikhwafillah rahimakumullah, wa arsala alaihim tayran ababil. At-tayr itu burung, dan di sini al-ababil, ababil di sini disebutkan bahwa waqila jama' ibala wa ya hazmatul hatab al-kabira. Kemudian kalau kita sebut burung tayran ababil, burung-burung yang berbondong-bondong, yang datang dengan jamaah yang banyak sekali, dan kemudian sangat rapat. Begitulah burung-burung tersebut yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai dengan hanya mengirim burung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di antara hal yang dikerjakan oleh bala tentara itu, di mana Allah menyebutkan termihim bihijaratim min sijil. Di sini ikhwafillah rahimakumullah disebutkan laqad ja'ala Allah ta'ala kaida haula'il mu'tadin. Allah telah jadikan usaha mereka tadi, musuh-musuh Allah, dalam keadaan merugi. Bi an arsala alaihim jama'at 'azima min at-tayr, di mana Allah mengutus kepada mereka bahwa burung-burung yang sangat banyak jumlahnya, atatuhum min kulli janib fi tatabu'. Ternyata ikhwafillah, burung itu tidak datang dari satu sisi, tapi datang dari seluruh sisi, menyerang, sehingga mereka tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri mereka. Fakanat sababan fi ihlakihim wal qada alaihim, dan sebab itulah mereka ini hancur dan binasa. Jadi burung ini datang bukan dari satu sisi, datang dari banyak sisi, sehingga mereka terkepung, tidak bisa lari, tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Oleh burung-burung tersebut diserang dari seluruh sisi, maka kemudian itulah Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Dia, Allah tabaraka wa taala. Dia Allah yang Maha Kuasa. Maka orang kalau sudah sampai pada puncak kezaliman pasti akan bina, itu pasti. Kapanpun akan terjadi. Sudah sampai pada puncak dan tingkat kezaliman yang paling tinggi, pasti binasa. Orang kalau sudah sampai puncak, kemana lagi? Pasti turun. Kalau sudah sampai pada puncak, tidak mungkin lagi dia akan naik lagi. Pasti turun. Disitulah kehancurannya. Abraha sudah sampai pada puncak kezalimannya, sampai pada puncak kemaksiatan dia, menghancurkan Ka'bah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah serang, Allah turunkan, Allah kirim bala tentaranya berupa burung-burung yang sangat banyak dan menyerang mereka dari seluruh sisi. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari sijil. Di sini disebutkan dari batu yang membakar, yang sangat panas. Bihijaratin min jumlatil adabil maktub al-mudawwan fi sijil. Ikhwafillah, Ikrimah mengatakan kana tarmihim bihijaratin ma'akal himmas fa idza asaba ahaduhum hajar kharaja bihil judari. Jadi subhanallah, batu itu apabila sudah mengenai tubuh, maka kemudian mengeluarkan air, mengeluarkan nanah, mengeluarkan banyak hal yang tidak sedap dari tubuhnya keluar. Dan ini adalah salah satu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan kana al-hajar idza waqa'a ala ahadihim nafata jildu ay ihtaraqa. Kalau batu itu sudah mengenai tubuhnya, langsung terbakar kulitnya. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kemudian
Di dalam kitab tafsir Ibnu Juzai disebutkan innal hajar kana yadkhulu min ra'si ahadihim wa yakhruju min asfali. Batu itu dilempar oleh burung-burung masuk dari ubun-ubun, keluar dari arah belakang. Begitu. Ya, panasnya, kemudian tajamnya, dan begitulah siksaan ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang melawan ya syariatnya dan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sisa dari ayat ini, pembahasan ayat ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, di sini ikhwafillah rahimakumullah, bayan lil atharil 'azimah allati tarattabat 'ala ma fa'alathu al-hijarah. Ini merupakan salah satu bentuk daripada pengaruh atau buah daripada lemparan batu yang dilemparkan oleh burung tersebut, maka kemudian tubuh-tubuh mereka ya seperti daun yang dimakan ulat. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, beginilah kesudahan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang mencoba melawan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Makanya orang-orang yang zalim, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamli lidh-dhalim. Allah itu melihat orang-orang yang zalim hari ini, ya, Allah tidak lupa. Allah tidak lalai. Allah tidak membiarkan mereka. Walaupun kita melihat mereka sangat bebas di dunia ini. Tapi ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk menghancurkan, lam yuflit, maka tak ada satu pun yang bisa selamat. Tapi manusia begitulah. Dan kita yang terzalimi dan siapapun yang terzalimi, maka ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman itu adalah kegelapan. Maka ikhwafillah Allah, Nabi SAW menyuruh kita untuk menjauhkan kezaliman, karena kezaliman itu menghadirkan keburukan dan kegelapan di hari kiamat kelak. Maka sekali lagi ayat ini menceritakan kesudahan bagi orang-orang yang zalim, yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang terakhir ini, ay sallallahu taala alaihim tayran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan burung yang melempari mereka bihijaratin min tinin mutahajjir fasaru bisababi dzalika sar'a halikin, dan pada akhirnya setelah batu itu dilemparkan ke mereka, mereka menjadi orang-orang yang binasa, ya. Haluhum fi tamazzuqihim wa tanathurihim kahali awraqil ashjaril yabisah aw alladhi ta'kuluhu ad-dawab. Bagaimana kita bisa membayangkan hancurnya tubuh mereka? Lihat daun yang dimakan ulat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kesudahan mereka bagi pasukan Abraha yang datang dengan zalim untuk menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Wa kana suratul karimah. Beginilah kita melihat surat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang kudratnya, tentang kuasanya, tentang kekuatannya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini ada sebuah pelajaran lagi untuk kita, agar kita semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kezaliman apapun yang terjadi di muka bumi ini tidaklah akan mereka menikmati begitu saja kezalimannya. Kita menjadi orang yang bisa optimis, bisa bahagia, bisa merasakan secerca ketenangan di hati kita kalaupun kita mendapatkan kezaliman itu, karena ada Allah yang akan membalasnya. Kalau kita mungkin manusia, makhluk yang lemah, tidak ada upaya kita untuk bisa melawan kezaliman itu. Tapi yakinlah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, tentu tidak ada yang bisa menandingi, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Tabaraka wa taala. Yakinlah, wafillah, siapapun orang-orang yang terzalimi di dunia ini, yakinlah akan ada hari di mana Allah tegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya,
seadil-adilnya. Dan ini adalah bentuk hiburan bagi orang-orang beriman. Ya, bentuk hiburan bagi orang beriman bahwa di sana akan ada pengadilan yang akan diadili oleh Allah seadil-adilnya. Tidak ada satupun yang akan terzalimi dan tidak ada satu hak pun yang tidak akan diberikan Allah kepadanya. Jangankan manusia, bahwa hewan-hewan ternak yang tidak bertangguh saja akan mendapatkan keadilan dari hewan-hewan yang suka menanduknya ketika di dunia ini. Namun hewan-hewan ya selesai diadili Allah menjadi tanah. Ya, menjadi tanah mereka. Tapi manusia keadilan akan ditegakkan sampai nanti ya siapa yang akan menikmati surga dan siapa yang akan yang masuki ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang melakukan kezaliman, maka kemudian ya yang akan menjadi bayarannya adalah kebaikan dia. Ketika kebaikannya itu diberikan kepada orang yang dizalimi, tidak bisa membayarnya, maka keburukan orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepadanya. Bayangkan, ini dahsyat. Hari yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla Yaumul Jaza, ya, Yaumul Hisab, Yaumul Qiyamah. Hari itu tidak ada satupun yang akan bisa selamat di pengadilan Allah, ya, kecuali orang-orang yang berhak untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi khafillah, kita siapapun ya orang-orang yang terzalimi, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan hambanya di dunia ini, pasti. Makanya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam keadaan apapun kita baca itu. Ketika hak kita, ketika ya bagian kita yang tidak kita dapatkan, atau di saat kita terzalimi betul-betul ya tersakiti oleh sifat atau perbuatan oleh saudara-saudara kita, maka cukup kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai ya penolong kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai ya yang mencukupkan kebutuhan kita. Dialah Allah sebaik pelindung dan penolong bagi kita bersama. Kemudian terakhir wafillah, wa ma yahmilul kafirin ala ihtida ila al-haq. Orang-orang kafir tidak mungkin mereka akan berada pada jalan kebenaran, yang mereka selalu berada di atas kebatilan. Wal iqla'an syirki wal juhudi law kanu yaqilun. Maka sungguh orang-orang kafir, jika seandainya mereka mengetahui, mereka berakal, maka sungguh mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan melakukan itu kalau mereka betul-betul berfikir dengan akal mereka. Kenapa? Karena yang mereka sembah, yang mereka ibadahi sungguh tidak mampu menciptakan apa-apa. Bahkan untuk diri mereka sendiri tidak mampu membelanya. Mungkinkah orang beriman melakukan itu? Tidak mungkin. Makanya orang-orang beriman, kalau mereka menggunakan akal mereka, maka sungguh mereka tidak akan melakukan keburukan itu, kezaliman itu. Tidak mungkin mereka akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita kekuatan untuk selalu berada di atas jalan yang mulia ini, di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian padamu. Inilah batas terakhir kita beribadah. Selama di dunia, selama kesempatan ada, wajib kita untuk mentaati dan menyerahkan seluruh amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberikan Allah kekuatan, dan mudah-mudahan hari-hari yang barokah itu akan kita lewati. Sekali lagi kita memohon kepada Allah setulus-tulusnya agar Allah sampaikan usia kita. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikankan usia kami ke bulan suci Ramadan, wasallim lana Ramadan, dan serahkan Ramadan kepada kami. Artinya apa? Ketika Allah sampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan dan kita berharap
Ramadan itu bisa kita maksimalkan ketaatan kita. Kita bisa lakukan amal saleh yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini lebih berkualitas, Ramadan ini lebih memiliki energi, ya kan, semangat jika dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Demikian kajian kita malam. Seluruh makhluk pada umumnya tentara Allah Subhanahu wa taala, ya. Seluruh makhluk. Tapi kemudian apakah cerita itu benar, ini yang perlu kita ketahui, ya. Apakah berita itu seperti itu adanya? Karena juga sebelumnya juga ada burung-burung juga gitu di beredar berita di media sosial kita, kan, seperti yang terjadi di Gaza dan seterusnya. Barangkali wallahu taala alam memang terjadi. Tapi pada umumnya adalah siapapun, ya, dari makhluk Allah apapun dia, ya, dari hewan-hewan manapun, semua itu adalah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam video pun kita lihat, ya, tentara-tentara Israel itu, anjing-anjing pelacak itu untuk menggigit dan menyerang orang-orang yang sedang sholat di Palestina. Ada sebagian, kalau kita lihat, ya, anjing-anjing tidak mau bergerak. Justru ketika sampai ke tempat orang sholat, dia tidak mau bergerak. Allah ta'ala alam. Dan tentu ini adalah salah satu, ya, kekuatan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hewan-hewan yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, dimanapun itu terjadi dan pada siapapun, ya, tentu semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk kepada Allah atas perintah dan segala apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru aja.